Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan kedepannya gue akan mencoba merapikan channel ini dengan cara upload lebih rapi dengan upload 3 hari sekali. Dan jangan lupa like, share, and subscribe agar rencana saya terrealisasi karena dukungan dari kalian. Kali ini gue akan bahas tentang kisah seorang remaja wanita yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Sangat jarang kan kita ketahui ada orang yang selamat dari kecelakaan sebuah pesawat. Namun setelah selamat dari kecelakaan pesawat ini, gadis ini harus melalui perjuangan yang panjang lagi karena pesawatnya jatuh tepat di tengah-tengah hutan Amazon. Kalian bayangkan jatuh dari pesawat dan selamat, tentu badan kita akan sakit-sakit dan tidak dalam kondisi yang baik. Namun itulah yang dilalui gadis ini. Dia harus bertahan hidup di hutan Amazon dengan kondisi badan yang tidak baik-baik saja. Juliana Kopke, satu-satunya penumpang yang berhasil selamat dari jatuhnya sebuah pesawat dari ketinggian 3048 meter yang nantinya gadis ini akan kita sebut dengan, atau gue sebut dengan Juliana. Juliana lahir di kota Lima, Peru pada tahun 1954. Orang tuanya adalah orang Jerman yang bekerja di Museum Sejarah Alam di kota Lima, Peru. Juliana adalah anak tunggal dari ahli biologis Han Kopke dan ornitologis Maria Kopke. Ketika Juliana berusia 14 tahun, orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan kota Lima dan mendirikan sebuah stasiun penelitian di hutan hujan Amazon. Dari orang tua ini, Juliana belajar teknik bertahan hidup di hutan dan menjalani pendidikannya di hutan. Namun, proses pendidikannya tidak disetujui oleh otoritas pendidikan di kota Lima, Peru, dan Juliana harus melanjutkan pendidikannya di kota Lima. Dan dia lulus pada tanggal 23 Desember 1971. Maria sedang bekerja di Lima pada saat Juliana lulus dari sekolah menengahnya. Maria ingin kembali ke pusat penelitian di Amazon pada tanggal 19 atau 20 Desember. Dan rencananya ibunya akan mengajak Juliana untuk pergi ke hutan Amazon. Tetapi karena baru lulus, Juliana ingin menghadiri pesta kelulusannya yang dilakukan atau diadakan pada tanggal 22 Desember 1971. Dan ibunya Maria setuju untuk Juliana menghadiri dulu pesta perpisahannya, lalu mereka akan pergi ke pusat penelitian di hutan Amazon pada malam Natal, yaitu 24 Desember. Ibunya mencoba mencari tiket, namun tidak ada yang masih tersedia dan hanya menyisakan tiket dari maskapai Líneas Aéreas Nacional SA atau LANSA. Namun pada saat itu LANSA memiliki reputasi buruk dan ayah Juliana sempat untuk meminta agar mereka tidak menggunakan maskapai LANSA karena reputasi buruk dari maskapai tersebut. Catatan atas maskapai LANSA ini selama akhir 1960-an hingga 1970-an, maskapai nasional Peru LANSA tersebut memiliki reputasi buruk karena beberapa kecelakaan yang menyebabkan kematian lebih dari 200 orang. Pada tahun 1966, penerbangan LANSA 501 menabrak gunung. Sebanyak 49 orang di dalamnya termasuk 6 awak kapal tewas. Dan kurang dari 4 tahun kemudian, penerbangan LANSA 502 mengalami hal yang sama. Meski mendapat reputasi buruk, maskapai ini tetap beroperasi karena menjadi moda transportasi utama dari satu kota ke kota lain yang ada di Peru. Karena pesawat ini melayani penerbangan untuk kota-kota kecil. Pada 24 September 1971, penerbangan LANSA 508 dijadwalkan dari ibu kota Lima ke Pucallpa di wilayah tengah negara tersebut. Penerbangan ini membawa 6 awak dan 86 penumpang, dengan total sekitar 92 orang yang berada di pesawat itu. Pesawat komersial LANSA lalu terbang, dan tepat 40 menit setelah lepas landas, pesawat itu disambar petir karena terjadi badai yang lumayan kuat pada saat itu, dan semuanya sadar akan ada terjadi kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan. Pesawat menukik dan terhempas ke tanah, hancur karena jatuh dari ketinggian 3,2 km di atas tanah.
Sekitar 1 jam setelah kecelakaan, Juliana pada saat itu masih terikat dan terlempar jatuh ke tanah dengan ada tulang yang patah dan luka di lengan kanannya. Dan matanya bengkak di sebelah kanan, serta Juliana juga mengalami kesulitan karena pada saat jatuh kacamatanya hilang. Pada saat itu Juliana memiliki mata minus, jadi pandangan Juliana begitu terganggu dan penglihatannya buram. Kalian tahulah bagaimana kalau orang yang minus tidak memiliki kacamata, tentunya pemandangannya buram-buram gimana gitu kan. Lalu prioritas utama dari Juliana ketika berhasil lepas dari ikatan kursinya ialah mencari sang ibu yang pada saat di pesawat duduk di sebelahnya. Tetapi pencarian ibu Juliana tidak berhasil. Juliana mencoba memanggil-manggil ibunya dengan berteriak-berteriak, namun tidak ada sautan atau respon dari sang ibu. Lalu Juliana menemukan beberapa permen yang menjadi satu-satunya makanan untuk bertahan hidup, yang mana dia memakannya secara hemat-hemat agar ada persiapan makanan yang harus dipegang oleh Juliana. Juliana memiliki pengalaman untuk bertahan hidup di hutan karena dia sempat tinggal bersama orang tuanya di pusat penelitian selama 1,5 tahun, sehingga dia punya trik-trik untuk bertahan hidup di hutan. Karena paham akan banyaknya bahaya seperti binatang atau tumbuhan beracun di hutan, Juliana tidak sembarangan dalam melangkah. Dia melemparkan sendalnya ke depan atau ke dalam semak agar memastikan agar tempat itu aman dan bisa dilaluinya. Setelah sekian lama menelusuri hutan, akhirnya Juliana menemukan sebuah sungai kecil. Dia mengarungi aliran sungai tersebut, di mana airnya pada saat itu setinggi lutut dari Juliana dan tidak jauh dari lokasi jatuhnya puing-puing pesawat yang ditemukannya. Dengan prinsip hidup yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu dengan mengikuti aliran sungai hilir dan nantinya akan mengarah ke suatu pemukiman atau suatu tempat yang ada penduduknya. Lalu setelah 10 hari menelusuri hutan Amazon, dengan menelusuri sungai yang ditemukannya tadi, akhirnya Juliana menemukan sebuah perahu kecil yang diikat di sebuah gubuk dan menemukan tangki bahan bakar dari perahu tersebut yang masih penuh. Juliana lalu mengambil tangki atau minyak yang berada di tangki tersebut dan tangki itu dituangkan ke luka-lukanya. Dan Juliana berhasil mengeluarkan belatung dari luka di lengannya. Juliana ingat pernah melihat ayahnya ketika menyelamatkan seekor anjing dengan menuangkan bensin atau minyak ke dalam luka anjing tersebut dan mengeluarkan cacing-cacing yang ada di badan anjing tersebut. Ketika Juliana menuangkan bensin ke lukanya, pada saat itu dia menghitung ada 35 ekor cacing yang berhasil dia keluarkan dari bekas luka tersebut. Dan Juliana pada saat itu berpikir untuk pergi dengan menggunakan perahu tersebut. Namun karena dia tidak ingin mencuri perahu tersebut, dia akhirnya mengurungkan diri untuk pergi dari tempat tersebut. Dan karena posisinya sudah malam, Juliana memutuskan untuk tidur saja di gubuk tersebut, sambil berharap akan ada orang yang datang nantinya. Dan persisnya ketika pagi, sekelompok kecil nelayan setempat menemukannya dan membawa Juliana ke desa mereka. Lalu pada hari berikutnya seorang pilot menawarkan diri agar membawa Juliana ke Pucallpa untuk dirawat di rumah sakit di Pucallpa. Lalu setelah sampai di Pucallpa dan dirawat di rumah sakit, akhirnya keesokan harinya Juliana bertemu dengan ayahnya. Lalu setelah beberapa hari dirawat, ketika kondisinya sudah baik dan sembuh dan sudah pulih dari luka-lukanya, Juliana membantu petugas untuk menemukan lokasi kecelakaan pesawat dan menemukan korban-korban dari kecelakaan pesawat tersebut. Pada 12 Januari 1972, akhirnya pesawat tersebut yang tadi jatuh ditemukan oleh para petugas. Dan juga mayat ibunya ditemukan pada tanggal yang sama. Pada saat berada di rumah sakit, berita dari selamatnya Juliana sebagai seorang yang satu-satunya selamat dari kecelakaan pesawat akhirnya menyebar begitu cepat. Dan para wartawan datang ke tempat Juliana dirawat untuk mengajukan beberapa pertanyaan atau mewawancarai Juliana. Pada prosesnya Juliana merasa terganggu karena kondisinya memang pada saat itu masih belum fit dan masih sakit-sakit. Namun menurut dari cerita dari beberapa wartawan, ada yang mencoba menyamar menjadi tim medis
agar mendapatkan izin dan mendapatkan akses langsung untuk menemui Juliana. Pada saat kejadian itu, Juliana tidak mau membagikan apa yang dialaminya. Menurutnya, apa yang dialaminya bukanlah sesuatu yang ingin dibagikan, karena pada saat itu dia kehilangan ibunya dan juga menyaksikan mayat yang seolah-olah mengakui dirinya selama bertahun-tahun. Akhirnya Juliana melanjutkan hidupnya dan mengikuti jejak kedua orang tuanya. Setelah belajar biologi di Jerman dan menyelesaikan gelar PhD-nya dalam bidang mamalia, Juliana kembali ke Peru, di mana dia melakukan penelitian tentang mamalia kelelawar Amazon. Meski telah berjalan lama dan Juliana dianggap sudah pulih dari apa yang dialaminya, tapi ketika melakukan wawancara pada tahun 2010, trauma masih dirasakan oleh Juliana. Juliana mengalami mimpi buruk untuk waktu yang lama, serta selama bertahun-tahun dia mengalami mimpi buruk karena kejadian tersebut, terutama tentang dia kehilangan ibunya yang menjadi korban pada kecelakaan pesawat tersebut. Dan Juliana selalu berpikir dan seolah-olah menghantui pikirannya, mengapa dia menjadi satu-satunya korban yang bisa selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. So, itu dia kisah dari survival Juliana Kopke. Ada hal yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut, bahwasanya apapun yang kita pelajari pada suatu saat pasti akan berguna, dan tidak akan ada ilmu yang kita pelajari itu sia-sia. Bisa kita ambil dari cara bertahan hidup yang dipelajari Kopke dan berguna pada saat dia harus bertahan hidup di hutan Amazon. Sekian kisah pada kali ini, dan jangan lupa like, share, and subscribe sebagai support dari kalian. Dan jangan lupa follow gua di IG dan Twitter. Nantinya gua akan follow balik tentunya. Dan masih banyak kisah-kisah menarik yang bisa kita bahas atau seru untuk dibahas. Dan sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya.